Mas Wapres tertangkap kamera bermain karet dan sontak mereka-mereka yang berseberangan dengan Mas Wapres jepret. Kita akan bahas soal apa yang kemudian ramai diperbincangkan di ruang publik dengan berbagai macam framing, bahkan framing-framing itu didominasi oleh framing-framing negatif, di mana eksplorasi, ya, kapitalisasi konten-konten atau komentar-komentar netizen yang negatif itu di-blow up sedemikian rupa sehingga kesannya Mas Wapres itu ya punya citra yang kekanak-kanakan, punya citra orang yang kemudian tidak bisa bekerja dan jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk kapasitas seorang wakil presiden, orang nomor 2 di republik ini. Benarkah orang yang bermain karet seperti yang tertangkap kamera itu adalah mengindikasikan bahwa ia adalah orang yang kekanak-kanakan, orang yang tidak punya reputasi pekerjaan yang baik, dan seterusnya. Apalagi bicara tentang soal etika. Kita akan bahas di sekolah publik, bukan sekolah partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tapi mari tinggikan argumentasi. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang persoalan karet-karetan ini, ya, kita masih mau ingin sampaikan, sudah lama tidak menginformasikan buat teman-teman yang ingin memiliki tanah, sebidang tanah 10 kali 20 di sekitar IKN dan hanya dengan 500.000 cicilan teman-teman bisa mendapatkannya. Silakan cek kerjasama antara BPP dan pengembang di website kami bukanpartaipolitik.com ya. Ketik saja bukanpartaipolitik.com ya. Di situ nanti ada nomor yang bisa dihubungi. Baik teman-teman, kita coba bahas ini. Saya tunjukkan terlebih dahulu sebuah buku yang menarik menurut saya ya. Pas kebetulan saya baca ini, saya temukan video tentang Mas Wapres yang sedang bermain karet. Ya, saya lagi membaca buku ini, What Smart People Do When Dumb Thing Happen at Work ya. Jadi apa yang orang cerdas lakukan ya ketika hal-hal yang kurang baik ya terjadi di tempat pekerjaan atau hal-hal yang quote stupid ya terjadi ya. Jadi ini tidak ada kaitannya langsung sih dengan persoalan Mas Wapres ya. Tetapi prinsip-prinsip di dalamnya ketika saya baca bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi ya. Sekali lagi kalau bicara tentang politik ya segala sesuatunya bisa dimuliakan atau dihinakan ya tergantung bagaimana orang bilang man behind gun. Jadi orang di belakang pelatuk itu ya. Jadi kalau dia niatnya jahat, ya dia bisa men-trigger, menarik picu itu untuk meledakkan seseorang, untuk menghancurkan reputasi seseorang. Tapi kalau di tangan orang yang baik, maka ya tentu akan melakukan kerja-kerja menjaga keamanan ya, memerangi kejahatan dan sebagainya. Kita lihat terlebih dahulu itu ya, bicara tentang tertangkap kameranya Mas Gibran bermain karet. Belum dapat. Kenapa lu main gelang karet? Apa urusan lu? Gue main lu sirik amat, viralkan lah. Ya, ini salah satu ya kreativitas dari konten kreator yang sebenarnya videonya itu tersebar banyak. Silakan lihat dengan berbagai macam versi. Baik, teman-teman tentu ingat ya soal karet gelang ya. Ini karet ada di tangan saya, sobat bukan partai politik ya. Kalau sobat bukan partai politik, orang yang seusia saya pasti akan tahu ini adalah salah satu jenis permainan yang paling populer ya. Karena ada banyak permainan yang bisa dikerjakan dan kemudian kita bisa tertawa-tawa, kita merasa sebagai seorang hero, sebagai seorang pemenang, dan tentu tidak bicara sebagai seorang pecundang ya, seperti itu. Saya jadi ingat dulu waktu zaman saya SD, SMP, ya bermain karet. Ya, karet ini bisa dipakai untuk apa ya? Saya lupa menyebutnya itu untuk ya kita lompat tali lah, lompat karet, kemudian putar-putar, ya, kemudian bisa juga merangkai dari karet ini boleh dikatakan ya semacam apa gelang yang bisa ditembakkan begitu jauh dan kita memasang itu menaruh pada permainan-permainan karet ini. Bahkan karet ini juga
kadang-kadang memenuhi ya kita punya di sini untuk tanda suksesi ya, kepemimpinan kita, kejagoan kita di dalam memainkannya itu. Bahkan pada bagian-bagian tertentu orang biasanya kalau Anda paham itu, ya ada orang yang bermain seperti ini menaruh di telapak tangan, di jempol dengan ini baru kemudian seperti ini ya. Nah, ketika saya bermain seperti ini dan sambil membuat konten buat teman-teman dan menyampaikan berbagai macam teori-teori, misalkan saya berbicara tentang teori dalam berkomunikasi atau teori retorik, misalkan ada 3 hal dalam konteks teori retorik ya, berbicara tentang logos, etos, dan patos ya. Kalau bicara tentang logos, kita berbicara tentang ide. Kalau kita berbicara tentang etos, kita berbicara sistem nilai ya. Jadi kita lihat ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang patos, kita bicara tentang how to deliver our message ya, our idea. Bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan pesan atau ide kita. Nah, ketika saya sambil main karet ini, persoalannya apakah hal yang saya sampaikan itu tidak berkualitas ya. Tentu ketika orang mengatakan saya bermain karet dan kemudian apa yang saya sampaikan tidak bernilai, maka sebenarnya persoalannya bukan pada karetnya, bukan pada apa yang saya sampaikan, pada cara orang itu merespon. Nah, itulah yang ingin kita bicarakan agak sedikit panjang sedikit, tidak terlalu panjang amat sih. Jadi ketika Mas Gibran, Mas Wapres itu bermain karet, ya tentu ada psikologi yang ada di balik itu. Apakah ingin sedikit rileks atau ingin menyampaikan suatu pesan bahwa Mas Gibran Rakabumi adalah orang yang dapat kemudian menghibur diri dengan jenis hiburan yang paling sederhana ya, yang merakyat atau permainan rakyat, permainan orang biasa, tidak bukan permainan golf, bukan permainan bowling ya, bukan permainan paddle atau badminton atau apa, tapi permainan yang sangat sederhana ya. Ada banyak kalau teman-teman eksplorasi di YouTube atau di mana akan ada banyak permainan-permainan karet ini yang sederhana yang bisa diajarkan kepada anak cucu ya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan itu tidak punya kompetensi lah atau apalah yang ditarik sana sini, ya. Saya sendiri punya kebiasaan-kebiasaan yang tentu tidak perlu saya ceritakan, hal-hal yang boleh dikatakan berbeda. Justru di sini saya ingin memakai suatu teori, kalau misalkan teman-teman pernah baca buku, ya di luar negeri itu, Pavel ya atau apa, Sapi Ungu atau dalam cerita buku yang ditulis oleh Bong Chandra ya kalau dulu zaman-zaman beliau menulis buku itu sapi ungu ya. Jadi ketika sapi-sapi itu berfoto ya sapi ungu itu kan langka. Jadi ketika dia berfoto yang langka itu yang terlihat ya. Bisa jadi bahwa game-game atau permainan-permainan yang langka yang disukai oleh para elit-elit tertentu itu ya punya daya tarik tersendiri untuk mendapatkan atensi dan seterusnya ya. Jadi dalam konteks ini motif apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu adalah personalitas milik beliau sendiri. Jadi tidak perlu terlalu harus di ya direspon untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya terlalu merendahkan ya. Saya rasa kita perlu lihat kinerja seorang wakil presiden itu, silakan saja dievaluasi, disurvei, dan kemudian dikatakan berbasis pada data, bukan apa yang kemudian dia tunjukkan sedikit kita mengatakan, nah itu kan bukti bahwa kualifikasi, kualitas, kapasitas dari Mas Gibran itu jauh di bawah rata-rata ya. Hanya karena sebuah karet gelang yang kemudian dipertontonkan seperti ini ya. Saya pernah melihat sebuah tayangan sulap di mana atau keterampilan orang bermain karet dan begitu indahnya ya, jadi menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin saja Mas Wapres ini sedang menonton apa sesuatu dan kemudian dia menggunakan itu sebagai cara dia melepaskan kepenatan atau apa, atau menginovasi sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, ya saya kira sah-sah saja ya. Jadi di sini permainan karet yang dilakukan seperti yang saya contohkan ini tidak mengurangi kompetensi atau kapasitas berpikir saya ya. Jadi bukan karena kemudian saya main golf kemudian terjadi wawasan saya kemudian meninggi setinggi langit. Nah, ketika kemudian saya bermain karet, kemudian uh, terreduksi atau jatuh kepada level yang paling bawah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan cara berpikir seperti itu. Nah, itu tadi ya saya kira uh, sesuatu yang menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan, tapi ya menyimpan sesuatu yang luar biasa sebenarnya ya.
Kalau dalam versi ini. Kunjungi warga yang terdampak sebuah bencana di Aceh. Namun warganet justru galvot dengan Wapres Gibran yang terlihat memainkan karet saat sedang dialog dengan warga. Kan yang ini ya, tapi ada belum dapat. Ya, yang kita mana? Itu belum dapat. Itu sudah di dalam. Ya, belum. Makanya saya langsung masuk. Belum ada. Saya udah sempat bawa. Ya, yang jelas adalah apa yang dialog itu direkam dan tentu ada instruksi dari Mas Wapres tentang hal itu. Nah, kita tidak tahu dari mana sumber karet itu, bisa saja karet itu dari dipegang seorang anak atau bungkusan makan atau apapun ya, bisa saja berbagai macam kemungkinan ya. Bang, kalau kemudian diminta apa pasukan pengaman wakil presiden yang membelikan, karena ya nggak ada masalah ya. Jadi bicara tentang urgensi atau kepentingan karet itu bagi Mas Gibran dan itu efektif bagi dia untuk mengelola kerja-kerja atau psikologinya, ya psikisnya, saya kira itu fine-fine saja lah ya. Jadi seperti itu. Yuk mari kita bermain karet. Sekolah publik bukan sekolah partai.